Selamat malam, Kak. Mari gasken. Kota salju Arktik, salju yang berkibar-kibar, menutupi seluruh kota bersalju, dapat hidup di kolam kota yang ditangguhkan ini bukanlah superior dari seluruh dunia dewa, di sini adalah dunia para dewa. Dewasa, apakah kita akan pergi dengan cara ini? Rekrutmen dapat benar-benar dimulai, mungkin. Pria parubaya yang tampaknya sederhana dengan hormat bertanya kepada pemuda tampan di depannya. Orang-orang setengah baya tahu bahwa pria muda yang tampan di depannya, tetapi kaisar kota hutan timur laut di 8 tempat suci. Muyulou juga sangat terkenal di kota Linhai, dan bangunan hujan kayu memiliki perbaikan dewa pusat dan sedikit sukses dengan refiner. Sudah dapat memperbaiki produk selanjutnya. Bangunan kayu hujan menyapu kota kekaisaran di kejauhan dan tersenyum. Jangan berharap itu. Ada terlalu banyak orang yang mengejar putri kota salju. Dibandingkan dengan Duanmu, dan Zhou Xian, aku terlalu jauh. Setelah lantai kayu dari kayu selesai, dia memutuskan untuk berbalik dan pergi. Pria parubaya itu mengikuti lantai kayu dari kayu dan tidak berani berbicara lagi. Bangunan hujan kayu berjalan dengan tenang. Ketika dia pergi, dia tidak memberitahu siapapun di kota salju Arktik. Ketika dia berjalan ke depan gerbang Mufu, bangunan hujan kayu berhenti. Dewasa pria parubaya itu diam-diam berkata. Bangunan kayu hujan menatap gerbang Mufu bahwa Jiang Li tinggal di Mufu, tetapi sayangnya, Jiang Li ini bukan milik saya. Lao menghela nafas, dan lantai hujan kayu itu pergi. Di mata para dewa, dewa itu tinggi. Di mata dewa-dewa biasa, seperti Muyulou, yang memiliki kekuatan dan status tinggi, adalah lelaki besar sejati. Namun, kali ini, di antara rekrutan yang bersaing untuk Lier bahkan jika mereka seperti Muyulou, mereka harus pergi. Jika Anda benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing demi Jiang Li, kekuatan dan status Anda sangat diperlukan. Itu semua, yang kedua setelah para dewa. Saat ini, di rumah kayu. Qin Yu baru saja berjalan keluar dari alam semesta sendiri. Saat pertama dia keluar, Jiang Yu sudah menemukan Qin Yu, dan keduanya bertemu di halaman. Paman Su, Kaisar Kutub Timur baru saja mengirim pesanan, biarkan aku pergi untuk mengamati penyulingan Ouyezi, jadi tolong minta bantuanmu, kata Qin Yu langsung. Saat ini, kekuatan ruang yang berasal dari alam semesta baru dapat menyebar di sekitar pusat Qin Yu. Jarak ini sudah sangat jauh. Namun, kota salju Arktik terlalu jauh dari Gunung Emas Timur. Ouyezi Jiangyan memanjakan anggukan. Industri Eropa ini juga merupakan master pemurnian dari ranah para dewa. Anda pergi menemui master, ya, Xiao Yu, bagaimana level pemurnian Anda sekarang? Jiang Yan menjelajah. Untuk tingkat pemurnian Qin Yu, Jiang Yan tidak jelas. Setelah semua alam semesta Qin Yu sendiri dapat dipercepat dalam waktu, dan bahkan lebih kuat daripada lapisan ketiga Jiang Yanji. Level pemurnianku seharusnya. Qin Yu berpikir sejenak dan tersenyum sedikit, seharusnya tidak lebih lemah dari Ouyezi. Jiang Yan, yang masih tersenyum ringan, tiba-tiba tersenyum. Tingkat Ouyezi tidak mungkin, berapa lama kamu telah berlatih, yaitu, jenius. Jiang Yan mengatakan ini, tetapi juga sedikit tenang, tetapi bertanya dengan serius, ya, Xiao Yu, kamu ada di dalam milikmu. Berapa lama itu ditanam di ruang angkasa? Untuk waktu yang dihabiskan oleh kultivasi substantif Qin Yu, Jiang Yan tidak jelas. Hampir 10 juta tahun. Qin Yu jujur menjelaskan. Sudah ada lebih dari 2000 tahun sebelumnya, bukankah batas akselerasi waktu di ruangmu jauh lebih tinggi dari lantai 3 Jiangji? Jiang Yan menghitung rasionya. Qin Yu sedikit mengangguk. Jiang Yan memanjakan diri sejenak dengan sungguh-sungguh berkata, Xiao Yu, Anda yakin, dapatkah Anda memperbaiki artefak Sang Tian-Tian? Qin Yu mendengar pertanyaan Paman Su, tapi hatinya percaya diri. Lelucon, menggunakan bahan biasa, Qin Yu memiliki kontrol 100% untuk menghasilkan produk berikutnya. Jika Anda menggunakan bahan berharga untuk memperbaiki artefak teratas, Qin Yu secara alami memiliki kontrol penuh. Jika Anda beruntung, datanglah ke kondisi puncak, mungkin Anda dapat memperbaiki artefak berkualitas tinggi yang sebanding dengan Lingbao kelas 2. Aku yakin aku pasti bisa memperbaiki artefak teratas, kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Jiang Yan memandang Qin Yu dan akhirnya sedikit mengangguk. Itu bagus, Xiao Yu, jika kamu benar-benar mencapai level ini, maka kamu memenuhi syarat untuk langsung menghubungi Kaisar Suci Kutub Utara. Jiang Yan berkata dengan serius. Qin Yu merasakan jantung tersentak dan Qin Yu sendiri mengharapkan dan bergetar. Jika Anda merasa semuanya siap, beritahu saya akan memberitahu Kaisar Arktik, biarkan dia mengatur rekrutmen secara langsung, kata Jiang Yan. Qin Yu juga tenang saat ini.
Paman Su, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, aku akan kembali untuk mengamati penyulingan Ouyezi kali ini. Lalu aku akan membicarakannya dengan Kaisar Kutub Timur. Qin Yu memiliki segalanya dalam pikirannya. Ketika dia pertama kali menjanjikan undangan dari Kaisar Timur, Qin Yu mengatakan bahwa dia bisa pergi kapan saja. Selain itu, jika Kaisar Kutub Timur menjanjikan Qin Yu untuk pergi ke Pro, Qin Yu dapat terus melayani Kaisar Timur. Lagi pula, pro-intimidasi, dan peran Tuan Xuan tidak bertentangan. Lagi pula, Duan Muyu, Shen Tufan dan Zhou Xian bukan orang-orang dari kota Snowy. Ketika menantu kota Snowy, dan Tuan Kuil itu normal. Xiao Yu, aku punya saran. Jiang Yan tiba-tiba tersenyum di wajahnya, saran ini mungkin mendorongmu ke ujung pisau, tetapi sangat bermanfaat bagimu untuk berdiri. Hati Qin Yu sangat gembira. Ujung pisau Qin Yu tidak takut masalah. Paman Su, saran apa? Qin Yu memandang Jiang Yan dengan dewa. Jiang Yan tersenyum dan berkata ini sangat sederhana. Anda mencari kesempatan untuk memamerkan kekuatan penyulingan Anda di Kutub Timur Jinsan. Itu adalah untuk menyempurnakan artefak berkualitas tinggi. Kemudian, Anda akan membuka lagi, Anda pemilik baru kuil yang hilang. Murid Qin Yu menyusut dengan ganas. Pemilik baru kuil yang hilang. Qin Yu memikirkannya dengan sangat cepat dan mempublikasikan masalah ini, baik dan buruk. Tapi yang disebut tempat buruk, Qin Yu tidak peduli. Dengan kekuatan Qin Yu, aku benar-benar tidak takut kepada siapapun. Dan manfaat dari pengungkapan ini sangat jelas. Dengan Yu Wei, yang membawa pengrajin, Qin Yu membuat ulang artefak kelas atas dan status Qin Yu pasti akan meningkat. Ketika saya menyebutkan keluarga saya, temperamen saya sendiri secara alami lebih memadai. Ya, kali ini aku akan memamerkan Jinsan, menemukan waktu yang tepat, aku pasti akan membuka masalah ini. Mata Qin Yu cerah, berkata dengan sedikit kegembiraan. Jiang Yan tersenyum dan mengangguk itulah yang terjadi untuk saat ini, sehingga ketika identitas publik kuil baru Anda terungkap, saya akan memberitahu Kaisar Arktik dan membiarkannya mempersiapkan perekrutan. Bagaimana Anda melihatnya? Qin Yu mengerti dalam hatinya. Tidak peduli apa, ini pro, Anda harus bertarung dengan 4 lainnya. Qin Yu benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatan, status dan kepentingan Tuan Pemurnian sendiri, ia tidak akan dapat memindahkan Kaisar Suci Arktik. Belum lagi yang lain, lebih dari 1 juta keping produk berikutnya, sudah cukup untuk mengejutkan 8 Kaisar Suci. Ya, Paman Su, ketika aku membuka identitas Tuan baru kuil dewa, aku akan pergi ke kota Snowy untuk membesarkan keluargaku. Mata Qin Yu bersinar. Jiang Yan mengangguk puas. 3 raja-raja Jingxuan Timur Jinsan tidak menyadarinya. Qin Yu kembali ke kuil Xuan dan kembali ke kuil Xuan. Setelah beberapa hari, Qin Yu diundang ke Kutub Timur. Itu. Kuil Raja Suci Kutub Timur, menyambut aula utama. Di aula utama, pasangan kepala sekolah timur, 100 Flowers God King, dan Golden Sword God King duduk di atas, sementara para tamu Lei Fei Cheng duduk di satu sisi, dan Qin Yu dan 4 aula utama lainnya berada di sisi lain. Jidage, kebalikan dari ketiganya, apakah yang dipimpin oleh Ouyezi? Qin Yu tahu suara itu, dan bertanya kepada pemilik balai surga, Jili Seng. Di sisi berlawanan dari 4 aula utama Qin Yu, duduk di 3 dewa atas kota. 3 dewa atas ini, seorang pria tua, seorang pria parubaya, seorang remaja. Ketiganya mengenakan jubah putih, dan ada wajah acuh tak acuh di wajah mereka. Ketiganya adalah syal berambut panjang, dan ada kepercayaan pada alisnya. Orang yang berkultivasi tidak boleh menilai identitasnya dari luar. Karena itu, Qin Yu tidak bisa menilai siapa industri Eropa. Ouyezi, itu adalah pria parubaya, Jilu Seng berkata, orang tua dan anak muda di kedua sisi industri Eropa adalah 2 kepala penjaga eksklusif industri Eropa. Pengawal eksklusif kedua pemimpin pengawalan juga para dewa atas. Qin Yu terkejut. Sebagai pemilik kuil Xuan, meskipun ia memerintahkan 2 dewa, ia sepenuhnya diperintahkan oleh 4 skuadron elitnya, tetapi pemimpinnya hanyalah dewa utama. Tuhan atas juga 2 dewa atas. Postur industri Eropa ini bisa jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Penguasa kuil surga, Jilu Seng, tahu apa yang dipikirkan Qin Yu dan terus berkata industri Eropa ini bukan keluarga Zhou, itu adalah orang yang bebas, jadi keluarga Zhou menghabiskan banyak uang untuk membiarkan Ouyezi tinggal di Zhou. Lagi pula, seorang ahli pemurnian, status kehormatan, tidak jauh lebih buruk daripada Raja Allah. Tuan Refiner, statusnya sangat tinggi. Qin Yu kagum. Tetapi pada saat yang sama, Qin Yu mencuri. Semakin tinggi status Master Refiner, semakin baik. Jili Seng tahu suara itu. Qin Yu, Anda harus tahu bahwa penguasa para dewa itu kuat, tapi apa gunanya? Tapi itu mengejutkan.
Tapi bagaimana dengan pemilik kilang itu seorang tuan, yang paling kurang adalah senjatanya. Seluruh dunia dewa, yang dapat memperhalus artefak surgawi, juga 3. Salah satunya masih hilang. Hanya ada 2 tuan pemurnian di seluruh dunia dewa. Dan Raja Dewa seluruh dunia dewa mungkin memiliki lebih sedikit. Hal-hal yang jarang terjadi, senjata khusus atau master dari semua jurusan tidak dapat kekurangan, master pemurnian memiliki status tinggi, sangat normal. Pada saat ini, Kaisar Antartika Timur Huang Yu, yang duduk tinggi di atas berteriak. Oh Yezi, aku bisa mengundangmu untuk datang ke Jingsuan Jinsan Timurku. Aku juga sangat senang. Perjamuan hari ini adalah pesta untukmu. Wajah Huang Fu tersenyum ramah. Oh Yezi, terlihat seperti pria parubaya kuno, wajahnya cuek sampai ekstrim, matanya agak cekung dan bersudut. Mata itu seperti Raja Wali. Mata memandang Kaisar-Kaisar Kutub Timur, dan Ouyezi berdiri, sedikit berutang sedikit, dan bahkan jika dia mendongak dia berkata undangan yang mulia sedang berlangsung, dan berani mati. Industri Eropa ini memiliki senyum langka. Perjamuan memang kaya, tetapi di tempat berikutnya, itu untuk berjongkok penghuni liar. Jika Anda tidak memperbaiki perjamuan, Anda akan menikmati perjamuan itu. Di lubuk hati Anda akan takut. Silakan jongkok setelah perjamuan, biarkan squatter. Ketika Qin Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Jantung berkata orang ini aneh. Istri dari istri Kaisar Timur, Yu Yan, berkata sambil tersenyum ketegaran dan ketelitian dari para master industri Eropa. Ini adalah apa yang diketahui banyak orang. Undangan yang mulia kepada Guru Ouyezi justru karena ini. Ouyezi acuh tak acuh, dan ada juga senyum di matanya. Jelas, kata-kata istri Kaisar Kutub Timur membuat hatinya sangat nyaman. Waktu jamuan tidak lama, dan jamuan berakhir setelah hampir 1 jam. Qin Yu awalnya berpikir bahwa Ouyezi ini segera memperbaiki perangkat. Tanpa diduga, Ouyezi ini masih harus merenovasi keadaan penyesuaian, dan sulit untuk menunggu sampai pagi berikutnya untuk memulai perangkat pemurnian. Di kota kekaisaran, ada sebuah istana yang didedikasikan untuk pemurnian. Di aula ini, ada banyak orang yang menontonnya. 4 ruang utama, kecuali kuil angin hitam, biksu kuno tidak datang, 3 lainnya datang. 3 raja besar semuanya datang. Kaisar, Kaisar Api, dan bahkan perampok-perampok kembali. Ouyezi hanya mengenakan celana panjang, jubah di tubuhnya, berdiri dengan bangga di tengah-tengah aula utama. Ouyezi Lang berkata Anda, yang paling tabu dalam proses memperbaiki instrumen, saya akan mengatur larangan berikutnya, mengisolasi suara, dan mencegah orang lain mengganggu saya. Saya harap, tidak ada yang akan datang menyentuh larangan itu, menggangguku. Jika ini mengarah pada kegagalan pemurnian, maka Kaisar Suci, kau tidak bisa menyalahkanku. Itu sifatnya, Ouyezi, kamu tidak akan dekat terlepas dari alat pemurnian orang-orang yang kita tonton. Kaisar Kutub Timur, Huang Yu, berkata sambil tersenyum. Ouyezi sedikit mengangguk. Ouyezi membanting jubahnya dengan 1 tangan. Ouyezi telanjang di tubuh bagian atas, dan ada platform batu putih susu di depannya. Jari-jari panjang Ouyezi mengenakan ujung jari emas. Melihat adegan ini, mata Qin Yu sedikit lebih cerah. Apakah metode pemurnian industri Eropa ini, apakah ini yang paling hebat dalam aliran hukum, 10 harus disempurnakan. Alur metode arai milik jenis metode pemurnian yang mengandalkan perhitungan dan membantu perangkat pemurnian dengan menggunakan metode arai. Ten Refining adalah metode pemurnian terbaik dari metode arai yang telah dilihat Qin Yu di kulir. Jari-jari ramping bahkan lebih dengan ujung jari emas. Ouyezi dengan senyuman, 10 jari itu seperti memainkan piano, dengan lembut bermunculan aku melihat jari emas menunjuk keluar, lalu dengan Ouyezi sebagai pusatnya, naik turun, kiri dan kanan, semua arah ditutupi dengan jari-jari emas. Tenda jari emas membentuk sangkar emas dengan kubus. Ouyezi tiba-tiba diskors, gantung hampir 2 meter jauhnya, tepat di tengah sangkar emas ini. Dan platform batu putih susu juga tergantung di depannya. Ouyezi tersenyum dan berjongkok, dan hampir 100 bahan muncul segera di depannya. Mewah Qin Yu melihat adegan ini, dan tidak bisa tidak mengatakannya. Qin Yuxiong, ada apa perairan Huang Fu di sampingnya dengan bertanya-bertanya, bagaimana menurutmu kemewahan Huang Jingjing juga menatap Qin Yu. Hampir 100 bahan, yang semuanya sangat berharga dan sangat banyak. Qin Yu dapat melihat bahwa begitu banyak bahan yang cukup untuk memperbaiki 5 atau 6 keping artefak teratas. Qin Yu bertanya Tuan Putri yang tenang, air yang mengalir, tidakkah Anda berpikir bahwa Ouyezi menggunakan begitu banyak bahan, apakah itu sangat banyak? Berapa mata Huang Jingjing dan Huang Fu saling memandang dengan sedikit kebingungan. Qin Yu tercengang. Saya berbicara dengan 2 orang yang sama sekali tidak mengerti penyulingan.
Bagaimana mereka tahu? Bahan-bahan ini baik-baik saja, tidak terlalu banyak. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, Qin Yu berbalik untuk melihat masa lalu, dan ternyata Dewa Pedang Emas Huang Lei. Kaisar Kutub Timur, Kaisar Timur, berkata Qin Yu, Jinjian Shen Wang juga memiliki beberapa penelitian tentang kilang. Huang Lei melanjutkan 10.000 penyulingan milik aliran hukum, dan pada saat yang sama sangat rumit, dan 10 harus disempurnakan. Setiap penyulingan harus hati-hati. Metode penyulingan semacam ini rentan terhadap kerusakan bahan. Multimaterial, angkanya tidak terlalu besar. Qin Yu sedikit mengangguk. Kemampuan untuk menggunakan arai penanam aliran, tetapi juga untuk memperbaiki artefak top. Industri Eropa ini juga langka. Tapi aliran hukum memiliki keterbatasan, teorinya sendiri, diputuskan oleh berbagai cairan, tidak akan pernah mencapai ranah mobil tukang Houyi. Qin Yu berbicara. Pada saat ini, Qin Yu memiliki semacam semangat yang menunjuk. Jinjian Shen Wang, Huang Lei, memandang Qin Yu dengan sedikit terkejut, dan wajahnya juga menunjukkan senyum. Dengarkan Qin Yu Dian Lord, Anda tampaknya sangat mahir dalam perangkat pemurnian. Qin Yu tidak sederhana. Setelah semua, Qin Yu juga mencari peluang untuk membuka diri untuk menjadi pemilik baru kuil para dewa. Peralatan penyulingan, saya telah belajar dan meneliti tahun ini, dan saya telah mencapai beberapa prestasi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Untuk aliran arai, saya memiliki beberapa penelitian. Teori paling dasar dari aliran arai adalah bahwa melalui berbagai metode yang berbeda, satu putaran penyaringan. Ketika bahan-bahan itu telah disaring, dengan segala cara, saya percaya bahwa bahan ini benar-benar murni. Ya Tuhan, Anda berkata, saya bisa mengatakan benar. Jinjian Shen Wang mengangguk dan mengakui. Itu benar, tetapi ten refining milik Ouyezi juga mendekati kesempurnaan. Saya percaya bahwa sepotong bahan, setelah 10 kali pemurnian dan pemurnian, harus murni. Raja Pedang Emas jelas sangat dihormati oleh Ouyezi. Wajah Qin Yu sangat khusyuk. Ya Tuhan, aku tidak setuju denganmu, kata Qin Yu langsung. Oh Huang Yulei memandang Qin Yu. Kaisar-Kaisar Timur Huang Yu, Dewa Baihua, Huang Fu, Liu Xiang, juga tertarik pada senyum untuk melihat Qin Yu, dan Huang Yujing, perpecahan Huang Pu dan sekelompok orang memandang Qin Yu. Sungguh berani menghadapi Raja Tuhan secara positif. Teori dasar pembentukan hukum, teori dasar tubuh, memiliki salah satu kesalahan terbesar yaitu, si pemurni, sama sekali tidak bisa menerima begitu saja. Harus dipahami. Apakah itu setelah 10 pemurnian, atau 20 pemurnian, kami tidak dapat berpikir bahwa sepotong material benar-benar murni. Qin Yu memandang Raja Pedang Emas pendahulu. Saya pernah mengatakan sepatah kata pun. Raja Tuhan tidak dapat menemukan pengotor dalam suatu bahan, yaitu, kekuatannya tidak cukup, Tianzun tidak dapat menemukannya, bahwa kekuatan Tianzun tidak cukup sepotong materi, jangan pernah berasumsi bahwa itu murni. Hanya dengan hati ini, bisakah kita mengejar batas berulang kali, dan mengejar ranah yang lebih tinggi dari penyuling? Tidak pernah puas. Qin Yu secara alami memiliki momentum yang kuat dan percaya diri. Mata pedang Raja Jin cerah. Tidak pernah bertemu, tidak pernah percaya bahwa bahannya murni, selalu mengejar batas, dan mengejar wilayah yang lebih tinggi. Bisik Raja Jinjian, wajahnya secara bertahap tersenyum. Teropong Jinjian Shen Wang Huang Lei merilis cahaya yang indah, tersenyum dan memandang Qin Yu, saya menantikan situasi Anda setelah pemurnian kilang. Terima kasih, saya percaya bahwa Raja Tuhan akan segera melihatnya, kata Qin Yu sedikit. Qin Yu sangat bangga, Jinjian Shen Wang sama sekali tidak marah, tapi sedikit senang. Segera, Raja Pedang Emas diam-diam memandang ke penyulingan Ouyezi dan berhenti berbicara. Baik Kaisar Kutub Timur dan Baihua Shen Wang keduanya tersenyum pada Qin Yu. Wow, kakak lelaki Qin Yu, apakah kamu berani berbicara dengan paman? Suara sedih Kaisar memberitahu Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan melihat air Kaisar di sebelahnya. Mengapa kamu tidak berani? Dabo sangat serius. Wajah Huang Fu sedikit takut. Aku tumbuh dewasa, dan paman tidak banyak bicara padaku. Paman, yang jarang berbicara, selalu dingin. Qin Yu tersenyum ringan. Qin Yu tidak merasakan betapa acuhnya Jinjian Shen Wang, tetapi Qin Yu merasa bahwa Raja Dewa Jinjian ini hanya tidak suka berbicara, suka menyendiri. Setelah Anda memiliki kesan yang baik pada Anda, Golden Sword King akan tetap memperlakukan Anda dengan sangat ramah. Penyulingan sangat memakan waktu. Ten refining adalah metode penyulingan yang sangat rumit, harus melalui 10 kali penyulingan dan sudah lebih dari setengah tahun sejak dimulainya penyulingan industri Eropa. Beberapa orang di antara kerumunan pergi, dan kebanyakan dari mereka mengobrol satu sama lain. Qin Yu.
Tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Qin Yu, dan Qin Yu segera berbalik dan menoleh. Itu adalah Kaisar Suci dari Timur. Yang mulia, apakah ada sesuatu? Qin Yu segera berkata. Kaisar Kutub Timur tersenyum dan mengangguk kepada Qin Yu, dan kemudian berkata, saya tidak memperhatikan ketika saya berada di perjamuan. Saya hanya merasakan kekuatan dewa di tubuh Anda. Tampaknya sangat murni, mencapai tingkat dewa atas. Apa yang terjadi? Kemurnian kekuatan para dewa juga berbanding lurus dengan dunia. Jiwa bayi tersembunyi di kedalaman pikiran, sulit dideteksi. Secara umum, mengamati dunia orang lain adalah kemurnian yang baik dari kekuatan dewa-dewa lain. Aku telah mencapai ranah tertinggi para dewa, Qin Yu menjawab dengan jujur. Bagaimana mungkin terakhir kali saya melihat kekuatan Anda berada di alam dewa-dewa yang lebih rendah. Kaisar Antartika Timur Huang Yu agak sulit dipercaya. Saya datang untuk bertanya kepada saya hari ini. Qin Yu juga tertawa di dalam hatinya, dan kekuatannya meningkat. Qin Yu berharap untuk kembali ke Suan Jinsan dan akan diminta. Karena itu, hati Qin Yu sudah merespons ini. Yang mulia, studi tentang hukum juga akan meningkatkan ranah jiwa. Dan, saya memiliki artefak luar angkasa, interiornya telah menjadi milenium, dunia luar hanya 1 tahun. Meskipun tampaknya sudah lebih dari 2000 tahun, pada kenyataannya, saya telah dibudidayakan selama lebih dari 2 juta tahun. Jawab Qin Yu. Di ranah para dewa, artefak luar angkasa jarang terjadi, tetapi bagi Kaisar Suci, itu juga biasa. Artefak ruang lebih umum, tetapi artefak ruang dengan akselerasi waktu sangat jarang. Milenium internal, dunia luar hanya 1 tahun. Wajah Huang Fuyu berubah. Mereka yang bisa mengatur ruang seperti itu pasti adalah Raja para Dewa. Dan untuk bagian, akselerasi waktu, dalam aturan waktu, harus ada wawasan. Selain itu, waktu internal dan eksternal tidak konsisten, dan ruang seperti itu sangat tidak stabil dan mudah runtuh. Jiang Yan menghabiskan banyak bahan di awal, dan bahkan mengkonsumsi aura suci untuk menyaring Jiang Yanji. Biarkan ketiga ruang menjadi sepenuhnya stabil. Apakah tuanmu menghormati? Tanya Huang Fuyu. Pada awal pertempuran untuk aula utama kuil Suan, Qin Yu membiarkan anak buahnya mengeluarkan 2 potong artefak teratas. Sejak itu, Huang Yuyu telah menebak bahwa ada master di belakang Qin Yu. Ini bukan seorang guru, tetapi itu adalah pendahulu yang memiliki bimbingan dari saya. Ini bukan seorang guru. Dalam hati saya, status saya lebih baik daripada tuannya. Qin Yu tahu suara itu. Huang Fuyu sedikit mengangguk, dan kemudian tidak lagi bertanya. Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 2 juta tahun, lebih dari 2 juta tahun, mencapai ranah tertinggi para dewa. Itu dapat diterima. Itu masih bisa dianggap sebagai jenius, puji Huang Fuyu. Bagi yang berpengaruh, kecepatan ini tidak terbayangkan. Namun, sang jenius dari Eight Protoss, kecepatan kultivasi sangat menakutkan. Lagi pula, darah dari 8 Protoss sangat aneh. Misalnya, Duan Mugiok, berlatih ke ranah atas para dewa, kecepatannya lebih cepat dari Qin Yu. Lanjutkan untuk melihat penyulingan Ouyezi, kata Huang Fuyu, tidak lagi bertanya. Seiring berjalannya waktu, Ouyezi ini menghabiskan waktu 3 tahun untuk langkah embrio kilang, dan pendinginan dilakukan paling singkat, sedangkan untuk Qingling, butuh lebih dari 3000 tahun untuk mengatur susunan 6 tingkat. Ketika susunan besar 6 tingkat berhasil diatur, Ouyezi juga mengambil napas panjang. Susunan besar 6 tingkat benar-benar rumit. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Kompleksitas susunan besar 6 tingkat sangat menakutkan. Jenis arai besar ini, jika disusun di atas tanah ribuan mil, lebih baik. Tapi sekarang, itu perlu diatur dengan senjata kecil. Kisarannya terlalu kecil, kesulitannya adalah peningkatan geometri. Sekelompok orang di kerumunan juga menghela nafas lega. Dibutuhkan lebih dari 3000 tahun untuk menonton pemurnian orang lain, dan tidak ada apa-apa bagi penguasa dunia. Lebih dari 3000 tahun, ini adalah waktu yang relatif singkat. Qin Yu, bagaimana senjata ini disempurnakan? Jin Jianshan Wang, Huang Fulei, tiba-tiba bertanya. Qin Yu sedikit mengangguk. Senjata ini, yang menghabiskan begitu banyak bahan berharga dan menyempurnakan senjatanya, hampir tidak mencapai ambang artefak kelas atas. Karena Ouyezi menggunakan 10-10, ia dapat mencapai tingkat ini. Juga sangat bagus. Semua orang bingung. Menghabiskan begitu banyak dengan enggan, dalam pandangan. Nada bicara Qin Yu membuat semua orang ngeri. Bagaimanapun, ini adalah artefak teratas dari Master Pemurnian Ouyezi. Anak-anak Huang Kou berani berbicara tentang refiner. Suara ringan terdengar. Ouyezi mengenakan jubahnya dan berjalan. Ketika Qin Yu berbicara, Ouyezi sudah mencabut larangan itu dan secara alami mendengarnya. Untuk evaluasi Qin Yu, dia tidak peduli.
Mengapa kamu tidak bisa bicara, tanya Qin Yu. Ouyezi melirik Qin Yu. Semua orang akan berkata, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat memperbaiki instrumen? Dengarkan kata-kata Anda, saya sangat menyesal untuk ten refining saya harus bertanya, apa yang Anda andalkan? Maaf. Qin Yu tersenyum ringan. Jangan bicara tentang hal lain, dalam proses ten refining, kamu telah membuang 48 buah material, kata Qin Yu langsung. Ouyezi tersenyum. Ada kerugian di kilang. Ini normal dan semua orang bisa melihatnya. Ouyezi, kamu adalah ahli peralatan pemurnian, kamu harus tahu. Yang sama adalah artefak tingkat atas, tetapi juga poin atas dan bawah. Artefak kelas atas yang buruk, bahkan 3 aliran Hongmeng Lingbao tidak sebaik. Artefak kelas atas umum, menyusul dengan Sanliu Hongmeng Lingbao, dan artefak kelas atas yang kuat, sebanding dengan Hongmen Lingbao kelas 2. Qin Yu memandang Ouyezi. Hanya ada satu artefak terbaik dari Hongmen Lingbao kelas 2. Ini adalah satu-satunya di dunia. Ini adalah pengrajin. Itu hanya dalam keadaan puncak dan keberuntungan dapat disempurnakan, kata Ouyezi langsung. Jika Anda mengatakan ini, Anda harus setuju dengan perbedaan saya dengan artefak Sang Pintian. Anda bilang, bisakah Anda mengejar Sanliu Hongmeng Lingbao? Qin Yu juga bertanya. Wajah Ouyezi sedikit berubah. Perbedaannya tidak jauh. Qin Yu tersenyum. Ouyezi ini berkata begitu, jelas mengakui bahwa artefak kelas atas ini tidak sebagus Hongmeng Lingbao 3 arah. Hanya mengandalkan bahan-bahan itu, memperbaiki artefak canggih ini sudah bagus. Adapun artefak top of the hari, kekuatannya tidak di atas, karena materialnya tidak cukup baik, dan tidak ada hubungannya dengan tingkat pemurnian saya. Namun, batu awan hitam, yang digunakan dalam senjata pemurnian tidak dapat ditemukan, tetapi digantikan oleh marmer hari, yang mengarah pada hasil ini. Qin Yu tiba-tiba tertawa. Qin Yu memandang Ouyezi. Dengan bahan-bahan berharga seperti itu, saya juga mengatakan bahwa bahan-bahannya tidak bagus. Saya bertanya kepada Anda, sistem pemurnian ketiga dari ten refining, sistem pemurnian ketujuh, kedua pemurnian ini jika Anda belum melakukan kesalahan, lalu apa kekuatan artefak yang disempurnakan? Mendengar kata-kata keharusan ketiga dan ketujuh, wajah Ouyezi tiba-tiba memerah, dan dia menunjuk ke arah Qin Yu. Kamu. Ouyezi tidak marah pada awalnya karena dia tidak menunjuk rasa sakit. Dia mendengar Qin Yu tiba-tiba menunjukkan bahwa kilang, 2 tempat kesalahan kecil, tidak bisa menahan perasaan marah. Pada saat ini, Kaisar, Dewa Pedang Emas, Kaisar, Guntur, 100 Dewa Bunga, Kaisar, Air. Sekelompok besar orang mendengarkan debat antara Qin Yu dan Ouyezi. Tidak ada penelitian di refiner, beraninya kamu pasang. Ouyezi membanting lengan bajunya, aku malu dengan argumenmu. Ada banyak master di seluruh dunia para dewa. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa melakukannya? Kamu memiliki bahan yang sama, dan kamu dapat memperbaiki artefak superior yang lebih kuat daripada milikku. Ayo. Materi yang sama. Qin Yu tertawa. Tidak, aku hanya butuh setengah dari materimu, kamu bisa. Ouyezi tertawa dengan marah. Anak-anak Huangkou, setengah dari materi ada batas untuk membual. Apakah Anda berpikir bahwa Anda tidak akan kehilangan materi? Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak cobaan yang Anda miliki? Tidak lama, jutaan tahun, kata Qin Yu langsung. Hanya beberapa juta tahun. Anda tahu berapa lama lelaki tua itu telah memurnikan mesin setengah lang? Ouyezi berjongkok seperti petir, menatap Qin Yu. Waktu kilang lelaki tua itu dalam triliunan tahun. Dunia Tuhan berusia 102 triliun tahun. Waktu penghilangan Ouyezi juga dimungkinkan dalam triliunan tahun. Apa gunanya peralatan pemurnian untuk waktu yang lama? Seluruh dunia dewa, waktu kultivasi banyak triliunan tahun, tapi berapa banyak dewa atas, dan aku telah berlatih selama jutaan tahun, sekarang adalah dewa tertinggi. Qin Yu kata dengan dingin. Dewa atas saudara Qin Yu, apakah Anda dewa atas air yang mengalir? Kaisar luar biasa untuk melihat Qin Yu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Qin Yu hanya sosok kecil di almarhum Ciceng, dan 9 naga hitam, berbicara 9, hanya melangkah ke dewa yang lebih rendah. Qin Yu melambaikan lengan bajunya, dan ruang kecil tidak jauh runtuh dan segera dihancurkan. Kehancuran ruang. Tanda dewa tertinggi. Semua orang di lapangan yakin. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Qin Yu adalah dewa tertinggi. Hanya Kaisar Kutub Timur Huang Yu, Bai Hua Shen Wang dan sebagainya. Ouyezi, aku menghormatimu sebagai tuan, tetapi kamu tidak bisa menilai orang dalam hal panjang kultivasi. Aku akan mempelajari waktu pemurnian, tapi kamu sepertinya tidak bisa bersamaku dalam pertempuran. Qin Yu tubuh secara alami memancarkan suasana arogan. Ouyezi mengubah wajahnya.
Pada saat ini, dia hanya ingat bahwa Qin Yu, yang ada di depannya, adalah Qin Yu yang legendaris yang mengatur ruang formasi. Dimungkinkan untuk mencapai titik di mana metode pembentukan membentuk ruang berdasarkan metode Arai. Rana semacam ini diperkirakan bisa dibandingkan dengan pengrajin. Apa gunanya metode yang kuat, Qin Yu? Kau tahu, kilang itu dibagi menjadi implan, quenching, qingling, 3 tingkat. Kamu paling kuat dan sedikit lebih. Bagaimana dengan embrio quenching? Ouyezi mencibir, kata agen pendinginan yang sedikit sederhana yang diperlukan untuk pendinginan. Apakah kamu memilikinya? Artefak kelas atas itu perlu dingin. Wajah Ouyezi sekali lagi memiliki kebanggaan tuannya. Adapun implan, yang paling penting, metode pemurnian embrio adalah memiliki pengalaman, dibutuhkan ribuan kali pengalaman, dan akhirnya diakumulasikan setelah akumulasi yang lama. Seorang master kilang harus menciptakan pemurnian yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Metode, jumlah tes yang perlu diuji, sangat panjang. Waktu penelitian Anda sangat singkat, prestasi apa yang telah Anda buat pada embrio penyulingan? Ouyezi mengatakan bahwa pada saat ini, sudah agresif. Ouyezi, aku akan membalas kamu dengan kalimat yang baru saja kamu katakan. Ada banyak ahli di bidang para dewa. Berapa banyak orang yang bisa benar-benar memperbaiki pemurnian? Kamu akan beristirahat di sini dan berkata, aku akan menunjukkanmu sekarang juga, bagaimana. Qin Yu menatap langsung ke Ouyezi, dan ada rasa penindasan di matanya. Ouyezi menghela nafas panjang. Dia tertawa dan berkata, ya, Qin Yu, kamu adalah penguasa kuil Xuan, dan orang pertama dalam pertempuran. Aku di sini untuk melihat refiner kamu. Aku harus melihat apakah kekuatan refiner kamu seperti mulutmu sama kuatnya. Qin Yu hanya tersenyum dan terlalu malas untuk berdebat. Hanya berjalan ke tengah aula pemurnian. Qin Yu. Huang Fujing melihat adegan ini dan tidak bisa tidak mengatakannya. Hatinya juga khawatir tentang Qin Yu. Huang Jingjing hanya tahu bahwa Qin Yu menerima gulungan emas yang diberikan oleh Kaisar Kutub Timur lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dalam pandangan Huang Yujing, Qin Yu memurnikan kekuatan, bagaimana dia bisa mengejar master penyempurnaan Ouyezi. Jika Qin Yu gagal, maka Ouyezi akan menamparkan Qin Yu. Bagus. Kaisar Raja Antartika Timur tiba-tiba berbicara, hanya untuk melihat Huang Fuyu tersenyum dan melihat-lihat kerumunan. Kamu, semua orang bisa membuka mata kamu kali ini, kamu bisa terus mengamati dua tuan, kesempatan jarang, semua orang awasi saja dengan aman. Kaisar Timur berbicara, dan semua orang tenang. Hei. Ouyezi mendengus dan berjalan untuk duduk dan diam-diam menatap Qin Yu di tengah aula pemurnian. Dewasa, itu Qin Yu. Kata pria tua di sebelah Ouyezi. Mata Ouyezi sedikit berkedut, dan cahaya dingin keluar. Kekuatan Qin Yu dalam formasi sangat kuat, jadi mungkin sangat bagus di Qingling, tapi dia bukan embrio. Dalam melangkah, aku tidak saya percaya bahwa dia dapat melakukan banyak hal. Dia berpikir bahwa master pemurnian sangat baik untuk mencapainya. Pria tua itu sedikit mengangguk. Berdiri di tengah-tengah aula utama, Qin Yu melirik dengan satu tangan dan melambaikan jubahnya. Secara umum, bagian atas dari refiner tidak memakai pakaian, dan dikhawatirkan pakaian tersebut akan menghalangi. Jika ada sedikit kesalahan, itu bisa menyebabkan refiner gagal. Qin Yu berbaring dengan satu tangan, dan tangan itu muncul di tangan, dan platform batu hitam muncul di depannya. Qin Yu, materinya ada di sini. Huang Fuyu keluar dari saluran, sambil melihat hampir 100 keping materi terbang menuju Qin Yu. Qin Yu melambaikan lengan bajunya, dan hampir setengah dari hampir 100 keping materi terbang ke Qin Yu, dan setengah dari mereka berayun ke Kutub Timur. Setengah kaki, kata Qin Yu sambil tersenyum. Badai Ouyezi mendengus. Wajah Qin Yu memiliki senyum bahagia, dan kekuatan ruang milik alam semesta baru terisi, meliputi area di sekitar Qin Yu. Kekuatan ruang mencakup segalanya, dan semuanya terkendali. Perasaan kontrol penuh ini membuat Qin Yu penuh percaya diri. Tangan kiri Qin Yu mengulurkan, hanya untuk melihat api dewa hitam, api jaring putih, dan jejak api sia-sia. Api itu membara di permukaan bangku batu, sama seperti anak-anak yang taat. Ouyezi melihat adegan ini dan tiba-tiba mengubah wajahnya. Kontrol nyala yang luar biasa, kata Ouyezi diam-diam. Di seluruh aula pemurnian, semua orang menatap mereka. Dan Huang Jingjing memandang Qin Yu dengan penuh perhatian. Di matanya, senyum percaya diri Qin Yu, gerakan Qin Yu yang hampir sempurna, membuat hatinya bergetar. Mulailah. Mata Qin Yu seringan yang asli, dan putaran tangan kanan patah. Suara siulan terdengar, dan ketika palu membanting masuk ke material di platform batu, itu segera terbang 9 angin puyuh dari palu. Kecepatan Qin Yu tiba-tiba meningkat, dan angin puyuh kecil yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh platform batu hitam.
Pada platform batu hitam, seluruh ruang tampaknya berputar. Semua jenis bahan bergetar di angin puyuh. Api hitam, api putih, dan tidak ada api juga datang bersama-sama. Tidak ada suara lain di seluruh aula pemurnian. Hanya suara ketukan dan angin puyuh yang kosong, dan suara ketukan secepat badai, kadang-kadang selembut hujan musim semi. Kombinasi satu ketukan dan suara siklon melahirkan musik yang hampir sempurna. Hampir semua orang menikmati musik ini. Beberapa orang tidak menikmatinya. Pada saat ini, Ouyezi seperti semut di panci panas. Ada keringat di dahi metode palu itu, ada jejak mobil Haoyi ribuan palu, dan angin puyuh dan nyala api. Cara mencocokkan sangat bagus kombinasikan satu sama lain, bahkan lebih sempurna daripada ribuan palu. Ouyezi pernah melihat sekop mobil. Ketika mobil pertama Haoyi menampilkan adegan ribuan ratusan refinings, dia tidak bisa melupakannya, tapi sekarang dia menonton penyulingan Kinyu. Itu bahkan lebih sempurna daripada sekop mobil. Bagaimana dia tidak kaget? Metode palu semacam ini, serta ruang untuk kompresi angin puyuh, dan kerja sama nyala api. Tingkat kemahiran ini, kerja sama seperti ini adalah ranah Tiancheng. Tanpa miliaran tahun percobaan, bagaimana ini bisa berhasil? Ouyezi merasakan seluruh orang beberapa dari mereka gemetar. Orang awam melihat kegembiraan dan orang dalam melihat ke pintu. Ouyezi dapat melihat bahwa penyuling Kinyu sangat kuat, tetapi sebagian besar yang lain menikmati keindahan saat mereka menikmati penyuling Kinyu. Ketika dia memalu, otot-otot tubuh Kinyu berjajar. Kinyu tampaknya mengunci tampilan kokoh dari bahan platform batu. Angin puyuh bersiul dan menyombongkan pemandangan rambut Kinyu. Dalam semua situasi, semua orang tidak berbicara. Ini sangat indah. Seluruh orang Kinyu telah memasuki keadaan luar biasa sepenuhnya. Dia juga sangat bersemangat. Dia merasa sangat halus ketika dia mengayunkan palu. Di dunia yang indah ini, itu akan menjadi setengah tahun dalam sekejap mata. Ketika getaran terakhir dari perkusi jiwa perlahan menghilang, embrio akhirnya berhasil. Ini adalah pedang panjang dan sempit, ketajaman pedang hanya bisa dirasakan dari kejauhan. Embrio penyulingan telah dibuat, yang membuat para pengunjung bernafas lega, semua orang diam-diam berbicara satu sama lain dan mereka sangat percaya diri tentang Kinyu. Ouyezi, bagaimana perangkat pemurnian Kinyu? Ouyezi agak jelek pada saat ini, tetapi dia masih membangkitkan suara yang mulia Kaisar. Lihat saja embrio penyulingan, dia benar-benar sangat kuat, tetapi pendinginan dan kailing belum dilakukan, dan semuanya tidak akan terlambat. Ya, tunggu sampai akhir, lalu lihat senjata yang disempurnakan Kinyu. Huang Fuyu tersenyum. Pendinginan. Kinyu tiba-tiba mengerutkan kening, rusak. Selama bertahun-tahun, saya telah memperbaiki bahan-bahan biasa. Saya tidak cukup tahu tentang kebiasaan bahan-bahan berharga ini. Jenis quenching agen mana yang harus saya gunakan, berapa lama waktu pendinginan. Metode pemurnian Kinyu, Nine Split Air, adalah apa yang dikatakan Che Houyu, mengandalkan perasaan untuk menghilangkan kotoran. Meskipun saya belum menyentuh bahan-bahan berharga, tetapi dengan perasaan, Kinyu masih sempurna di embrio penyulingan, tapi pendinginan. Hanya dengan reaksi. Kinyu mengertakkan giginya, mengayunkan lengan bajunya, sekelompok air 1 yuan, sekelompok air berat jinyuan tergantung di udara. Pedang di tangan juga terbang langsung ke pusat 2 resimen. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan kekuatan ruang untuk merasakan kekuatan. Kekuatan ruang Kinyu adalah kekuatan ruang di alam semesta baru. Induksi masih sangat sensitif. Tapi itu lebih sensitif dan masih butuh waktu. Pada saat itu, pendinginan tidak akan sempurna. Namun, Kinyu tidak memiliki cara kedua. Tidak ada pengalaman dengan bahan berharga. Pengalaman sangat penting dalam pendinginan. 2 aliran air mengalir di sekitar pedang dan pendinginan berlangsung perlahan. Kinyu mengandalkan kekuatan ruang untuk merasakan bahwa pedang itu perlahan menjadi lebih tajam dan lebih fleksibel. Keadaan pedang telah membaik. Aku belum mencapai puncaknya. Kinyu masih menunggu. Tapi, saat tiba-tiba jatuh dari lembah, keadaan pedang mencapai puncaknya dan tiba-tiba jatuh. Kekuatan ruang terasa langsung, dan Kinyu mengisolasi 2 aliran air. Meskipun ini bukan puncaknya, itu tidak buruk. Ini adalah batas yang dapat dilakukan Kinyu tanpa pengalaman saat ini. Pendinginan berakhir. Hanya ada satu program terakhir yang tersisa. Kailing. Master industri Eropa menghabiskan lebih dari 3.000 tahun, mengatur susunan 6 tingkat yang kompleks dan ekstrim. Kinyu, saya melihat Kinyu tersenyum dan terbang beberapa lampu hijau dari ujung jarinya. Metode susunan. Qingling berhasil, mata Kinyu menyala. Saya hanya mendengar pisau bergetar, dan pedang berwajah hitam memiliki cetakan hijau di permukaannya.
Tangan Qin Yu terentang, dan pedang itu terbang ke tangan Qin Yu. Sekarang penting untuk memeriksa efek khusus dan efek khusus dari Sang Pin Tianshan ini, dan memutuskan apakah artefak kelas atas itu kuat. Efek khusus. Melahap ketika Qin Yu melihat efek khusus ini, dia sangat gembira. Menelan, hampir tak terlihat di bagian atas artefak. Secara umum, Hong Meng Ling Bao memilikinya. Hanya pecahan peluru dan salju, ada dua efek khusus psikedelik tubuh yang rusak. Di aula-aula pemurnian, semua orang memandang Qin Yu di tengah, sementara wajah Ou Yizi di samping agak pucat. Menjadi Ou Yizi hanya merasakan sakit di mulutnya. Butuh ribuan tahun untuk memulai semangat Anda sendiri, dan Qin Yu hanya sedikit usaha. Kesenjangannya terlalu besar. Ou Yizi, kau tahu, aku adalah artefak paling top, bagaimana ini lebih baik darimu? Qin Yu mengulurkan dengan satu tangan, dan pedang di tangannya segera terbang ke Ou Yizi. Mata Ou Yizi cerah, dan dia melihat kualitas artefak. Menelan ketika diketahui bahwa efek spesialnya adalah ini, Ou Yizi terpana. Dengan efek khusus melahap, pedang ini benar-benar mengejar tiga aliran Hong Meng Ling Bao, dan bahkan dekat dengan aliran kedua Hong Meng Ling Bao. Ou Yizi, Qin Yu memperbaiki artefak kelas atas, bagaimana itu dibandingkan dengan milikmu? Huang Fuyu berkata, dan semua orang di sekitarnya juga menatap Ou Yizi, menunggu Ou Yizi untuk menjawab. Tuan baru dari kuil para dewa. Dewasa, pemimpin tua dan wali muda itu memandangi Ou Yizi. Qin Yu tersenyum dan menatap Ou Yizi. Ou Yizi adalah master penyulingan. Kualitas dari dua artefak berkualitas tinggi ini harus sangat jelas, bukan? Wajah Ou Yizi jelek. Dia memoles artefak berkualitas tinggi, menghabiskan hampir 100 keping material, dan waktunya lebih dari 3.000 tahun. Pemurnian akhir juga dengan enggan disebut 10 artefak. Qin Yu, yang menghabiskan hanya setengah dari bahannya, berumur kurang dari 1 tahun. Pemurnian akhir adalah puncak artefak teratas. Sekilas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Suara Ou Yizi dingin dan dingin. Artefak berkualitas tinggi Qin Yu, kualitasnya memang yang terbaik, saya ingin datang ke mobil hanya untuk dapat memaksakannya. Penyuling ini, menurut saya Ou Yizi lebih baik. Akui kekalahan. Setelah menghilangnya pengrajin Ou Yizi, salah satu dari dua ahli pemurnian besar, sebenarnya mengakui kekalahan. Sekelompok orang di seluruh aula pemurnian tiba-tiba terpana, dan semua wajah sangat cantik. Terutama Kaisar Kutub Timur. Dia merasa tertekan bahwa dia tidak memiliki ahli pemurnian di Jinsuan Jinsan Timur, tetapi berapa lama hal ini berlangsung? Ahli taktik yang ia undang datang ke tingkat kejutan di kilang. Qin Yu, siapa metode pemurnian ini? Siapa yang membuatnya? Siapa namanya? Ou Yizi tiba-tiba menatap Qin Yu, matanya tampak seperti listrik. Bagaimana saya tidak bisa melupakan tempat penyulingan Qin Yu? Adegan palu, adegan angin puyuh dan nyala api, sempurna. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada pemandangan embrio jenius Chehou, yang jenius. Metode pemurnian ini persis apa yang saya buat, kata Qin Yu dengan napas percaya diri di wajahnya. Qin Yu memandang Ou Yizi dan melanjutkan metode pemurnian ini, saya menggabungkan lusinan metode pemurnian seperti ribuan palu dan pemintalan berputar, dan kemudian pabrik diuji 10 juta kali, dan akhirnya metode itu dibuat. Saya menamakan metode pemurnian ini, Nine Cyclone. 9 putaran, bisik Ou Yizi, dan seutuhnya orang itu telah kehilangan jiwanya. 9 putaran kosong, 9 putaran luar biasa, 9 putaran cocok 3. Ou Yizi bergumam di mulutnya, dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut melihat Ou Yizi. Industri Eropa ini, tidak akan diserang oleh semangat masalah. Ah, 1000 palu dan mencium. Ou Yizi tiba-tiba terbangun, dan kemudian tampak seperti kekuatan, menatap Qin Yu. Kau baru saja mengatakan bahwa dikombinasikan dengan ribuan palu dan penyempurnaan, ini ribuan palu dan penyempurnaan adalah keterampilan mobil pengrajin Ho-Ho, Chehaoyi. Keterampilan penyulingan belum pernah berlalu, kenapa Anda? Kaisar, 100 dewa bunga, Kaisar, pedang emas, Raja, Kaisar, guntur. Kelompok orang ini juga bereaksi. Ya, Qin Yu mengatakan bahwa dia menggabungkan puluhan metode seperti ribuan palu dan pemurnian, dan kemudian mencoba membuat metode pemurnian baru selama 10 juta kali. Jika Qin Yu belum melihat metode pemurnian pabrik, bagaimana bisa dikombinasikan? Apakah itu? Qin Yu ini, terkait dengan mobil pengrajin Ho-Han. Qin Yu tersenyum dan menatap Ou Yizi. Ou Yizi, seperti yang kau pikirkan, aku memiliki beberapa hubungan dengan para senior para dewa mobil, dan dia memiliki bimbingan untukku. Dan menyerahkan kuil itu kepadaku. Kuil yang hilang bagimu. Mata Ou Yizi tidak bisa menunggu putaran.
Sekelompok orang seperti kaisar-kaisar dari Kutub Timur terkejut melihat Qin Yu, yang merupakan sosok dewa tingkat atas, yang tidak tahu status pengrajin, yang tidak tahu bahwa kuil Meng adalah mobil tukang Hou Yi sarang tua. Ya, aku tuan baru dari kuil dewa. Qin Yu menoleh ke arah Huang Jingjing, putri yang tenang, kau harus tahu Fobo. Para pelayan kuil dewa, kau harus tahu, bukankah itu Afu? Afu, Fobo Huang Fu diam-diam melihat sekilas. Ternyata memang seperti ini. Bahkan Kaisar Kutub Timur juga terlihat dengan kesadaran yang tiba-tiba. Hei, orang dengan status tinggi masih terjangkau. Anda tidak memiliki jiwa, dan Anda dapat mengubah penampilan Anda. Karena itu adalah penguasa para dewa, dan tidak mungkin untuk mengakui bahwa Forbe adalah Afu asli. Lagi pula, tidak ada cara untuk membedakannya. Hanya Tuan mereka yang dapat mengendalikan mereka sepenuhnya dengan cara pengakuan akan Tuhan. Ouyezi menatap Qin Yu, terdiam lama, dan kemudian dengan gugup tertawa Tuan baru kuil Qin Yu, kau bukan penerus dewa para dewa, aku kalah. Qin Yu, Ouyezi menatap Qin Yu. Kamu telah melampaui pengrajin di Qingling, dan hampir tidak ada perbedaan antara embrio kilang dan pengrajin. Hanya pendinginan yang lemah. Namun, tidak sulit untuk meningkatkan level quenching. Saya pikir seorang seniman baru akan lahir. Setelah itu, Ouyezi memandang kaisar-kaisar Kutub Timur yang mulia Kaisar Suci, meskipun Anda mengundang saya untuk memperbaiki 3 artefak berkualitas tinggi untuk Anda, tetapi sekarang tampaknya yang mulia Kaisar Suci tidak perlu saya bersumpah di sini, lalu saya akan pergi. Ouyezi melengkungkan tangannya. Ouyezi. Kaisar Kutub Timur, Kaisar Timur ingin menjangkau dan berbicara, tetapi Ouyezi menoleh langsung dan dengan tegas, dan pada saat yang sama, 2 penjaga di belakangnya berbisik ayo pergi. Ouyezi membawa kedua pemimpin penjaganya ke gerbang aula pemurnian. Ouyezi, kamu belum menerima hadiah yang dijanjikan, tolong tunggu sebentar, tiba-tiba Sengji Seng Huang berkata dengan keras. Pada awalnya, Kaisar-Kaisar Timur, Kaisar Yu dan Ouyezi juga setuju bahwa ketika alat pemurnian selesai, Kaisar Kutub Timur akan membayar. Toh, hadiahnya juga didasarkan pada kualitas artefak yang disempurnakan. Yang lama dan sisa-sisa bahan dari Kaisar Suci, tanpa wajah dan kemudian dibayar. Suara itu datang dari jauh, Ouyezi telah dengan 2 pemimpin penjaganya menghilang ke mata semua orang. Kali ini, Ouyezi sangat terpukul. Master instrumen pemurnian, di depan Qin Yu, dikalahkan dalam perbaikan yang paling bangga pada saat ini, Ouyezi, di mana wajah untuk menerima remunerasi. Ouyezi adalah master dari master semacam ini, yang paling penting adalah wajahnya. Di aula penyulingan. Pada saat ini, 3 Raja Kaisar-Kaisar, Kaisar Timur, Raja Surga, Penguasa Kuil, Kaisar Kuil, dan yang kemudian mendengar tentang pemurnian Qin Yu. Puluhan orang di lapangan, semua memandang Qin Yu, matanya penuh makna aneh. Qin Yu, Kaisar Kutub Timur menatap Qin Yu. Pemimpin baru kuil para dewa, ini bahkan lebih tinggi daripada gelar dewa kuil. Sinar lusinan orang di lapangan, sehingga Qin Yu tidak tahu harus berkata apa pada suatu waktu, hanya bisa tersenyum. Suasana seluruh aula tampak mengembun untuk sementara waktu. Tiba-tiba ledakan tawa terdengar, dan Kaisar Baihua dari Dewa Baihua meninggalkan aroma Huang Fu Yu 2 saudara, apa yang Anda lakukan dengan tampilan wakil, dan menakuti guru pemurnian baru Huang Fu Liu Xiang menatap Qin Yu, penjaga pintu saya memiliki beberapa dewa atas, dan tidak ada artefak berkualitas tinggi, saya tidak tahu Anda. Qin Yu, Jin Jianshan Wang Huang Lei Lei menyela kata-kata dewa bunga. Saya lebih antusias dengan perangkat pemurnian. Hanya di unit pemurnian, level saya jauh lebih buruk daripada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bisa ketika saya memperbaiki instrumen, biarkan saya menontonnya. Saya baru saja mengamati metode pemurnian Nine Split Air Anda, dan saya memiliki beberapa perasaan di hati saya. Oke. Wajah Kaisar-Kaisar adalah sebuah papan. Qin Yu adalah penguasa kuil Jinsan yang misterius di timur. Dia biasanya memiliki waktu sendiri. Nah, ada beberapa skuadron penjaga elit kuil Xuan. Tenaga manusia tidak cukup. Aku segera mengirim tim elit-elit di Imperial City. Terlalu hangat, ketiga Raja Tuhan memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadap Qin Yu, dan bahkan Qin Yu memiliki perasaan bahwa ketiga Raja besar itu bahkan menganggapnya sebagai figur dari kelas yang sama. Meskipun kekuatan Tuan Pemurnian tidak sebagus Raja Allah, tetapi dalam hal status itu tidak jauh lebih buruk daripada Raja Allah. Bahkan bagi banyak orang, mereka bahkan lebih menuntut. Tidak hanya 3 raja besar, tetapi juga tuan besar lainnya, termasuk keluarga kerajaan, telah mencapai tingkat antusiasme yang sangat luar biasa untuk Qin Yu. Banyak anak kerajaan juga bermimpi bahwa mereka dapat memiliki artefak berkualitas tinggi.
Lagi pula, artefak berkualitas tinggi terlalu jarang. Qin Yu, pedang ini menunjukkan padaku bagaimana itu terjadi. Baru saja Ouyezi melihat pedang ini, itu hanya sebuah kata. Air Huangfu mengambil pedang dari Qin Yu. Sesaat. Pengeringan efek khusus dari pedang ini benar-benar melahap air Huangfu ketika dia dengan hati-hati mengamati pedang pemurnian Qin Yu, benar-benar terkejut. Baru saja, Ouyezi mengamati bahwa dia tidak memberitahu orang lain tentang efek khusus dari pedang ini. Menunggu sampai sekarang, Kaisar bergegas melalui air, dan Qin Yu mengambil pedang dan berseru sebagian besar talenta tahu hal-hal menakjubkan tentang artefak kelas atas ini. Maut tiga raja besar itu saling memandang sesaat. Master pemurnian dapat memperbaiki artefak teratas. Namun, Qin Yu menyempurnakan artefak kelas atas ini, efek khusus ternyata menjadi dahak kematian, yang jelas merupakan puncak artefak berkualitas tinggi. Hanya salju yang dihilangkan, yang memurnikan pengrajin tahun ini yang bisa melebihi. Qin Yu melihat tiga raja besar dan lainnya memandang mata mereka sendiri, dan bagian bawah hati juga agak tak berdaya. Tampaknya kekuatan tampilan terlalu banyak. Namun, untuk merekrut, saya bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, dan Qin Yu harus menunjukkan kekuatan. Petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, jongkok liar dari langit, area alun-alun adalah semua area petir. Orang luar tidak bisa mendekati, dan di pusat daerah kilat, sebuah kota ditangguhkan. Ini adalah kota guntur dan kilat, salah satu dari 8 tempat suci para dewa. Di kuil Kaisar Suci Lei Cheng, jubah ungu Kaisar Barat Laut Zhou Huo, seluruh orang yang berbaring di kursi santai, terkekeh. Ouyezi, bagaimana bisa kembali begitu cepat? 3 artefak berkualitas tinggi, perlu waktu puluhan ribu tahun. Benarkah kekuatan Ouyezi dari peralatan pemurnian Anda telah meningkat? Jangan mengolok-olok saya. Ouyezi duduk di sisi lain saat ini. Seluruh orang sedikit malas dan lemah. Kali ini, saya kehilangan banyak. Kerugiannya sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Tubuh Zhou Huo duduk tegak dan bertanya-tanya tentang Ouyezi. Bagi Ouyezi, sikap Zhou Huo sangat baik. Saya selalu memperlakukannya seperti teman baik saya dan tidak pernah menggunakan status Kaisar Suci untuk menekannya. Bagaimanapun, hanya ada 2 tuan pemurnian di seluruh dunia para dewa, kecuali para dewa yang hilang. Yang lainnya adalah anak-anak langsung dari Antartika Mirror City, tidak mungkin untuk memilih keluarga lain. Aku pergi ke Kutub Timur Jinsan kali ini. Aku bahkan tidak memikirkannya. Ada keturunan, pengrajin dan ada penguasa baru kuil dewa. Ouyezi tertawa dan tertawa. Aku telah memurnikan lebih dari 3000 tahun, bahwa Qin Yu, tetapi butuh waktu kurang dari setahun untuk memperbaiki artefak berkualitas tinggi, yang lebih baik dari saya. Zhou Huo tiba-tiba berdiri. Para pengrajin melewati orang-orang kekuatan kilang lebih kuat dari Anda. Seluruh Kaisar Barat Laut Zhou Huo dengan sungguh-sungguh bangkit. Ouyezi tersenyum dan berkata, ya, saya akui bahwa kekuatan pemurniannya memang lebih kuat dari saya. Meskipun dia lebih lemah dari pengrajin sekarang, saya pikir. Tidak akan lama sebelum dia yang baru. Pengrajin. Yang mulia, saya juga merasa bahwa taktik telah melayang ke ekstrim. Kali ini saya ingin mundur dan mempelajari metode pemurnian lagi. Selama waktu ini, saya tidak dapat menghancurkan perangkat pemurnian. Ouyezi tiba-tiba berdiri. Alur arai telah memasuki jalur yang salah. Di jalan ini, itu dianggap sebagai yang paling dalam memperbaiki artefak top. Jika Anda bekerja lebih keras, Anda tidak dapat mencapai ranah para dewa. Baiklah, ayo pergi, aku tidak akan mengganggumu, Zhou Huo berkata dengan sangat tulus. Melihat bagian belakang kepergian Ouyezi dari Xiao Shuo, alis Zhou Humei benar-benar berkerut, dan seorang ahli penyulingan lainnya lahir, dan Ouyezi mengakui bahwa dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Makna ini bisa sangat bagus. Tidak ada tembok yang tidak bocor di dunia, apakah itu Jin Timur Suan Jinsan atau kota Lei Bacheng, ada berita tentang kelahiran master penyulingan baru. Pihak-pihak lain di ranah para dewa dengan cepat menemukan masalah ini, dan mereka semua tahu bahwa satu hal, kekuatan pemurnian Qin Yu, bahkan industri Eropa mengaku sendiri. Tiba-tiba, kaisar-kaisar besar, dan bahkan para pemimpin dari 3 kekuatan utama, menyesali semua. Ketika Qin Yu mengatur untuk ruang Prancis, mereka hanya mengirim undangan para dewa, dan akhirnya mereka ditempati oleh Kaisar Kutub Timur, dan mereka berhasil terlebih dahulu. Jika Anda diundang oleh Kaisar Suci secara langsung, diperkirakan Qin Yu akan berada di pihak mereka. Namun, siapa yang mengira bahwa Qin Yu telah menjadi ahli pemurnian, dan tampaknya Qin Yu masih berharap untuk menjadi pengrajin baru. Kota Salju Arktik. Rumah Yun Xiang.
Rumah Yunxiang juga dianggap sebagai rumah yang bagus di kota yang tertutup salju, juga merupakan tempat tinggal kota kekaisaran Sang Pangeran, Zhou Xian, di kota salju yang mengapung, di halaman Yun Yun House yang tenang. Salju jatuh di ujung rambut, tetapi Zhou Xian mengerutkan kening dan menatap dewa yang lebih rendah di depannya. Kamu mengatakan bahwa dunia dewa telah menciptakan penguasa baru pemurnian, yang kekuatannya lebih kuat dari industri Eropa. Zhou Xianzi bertanya, dan orang itu, yang merupakan ahli hukum, Qin Yu. Dewa-dewa yang lebih rendah dengan hormat berkata ya, orang dewasa, dan orang dewasa industri Eropa secara pribadi mengakui bahwa itu tidak sebaik Qin Yu. Qin Yu. Alis Zhou Xian berkerut semakin jelas, lalu melambaikan tangannya. Kamu mundur dulu. Ya, orang dewasa. Dewa-dewa yang lebih rendah melintas dan dengan cepat meninggalkan halaman. Hanya Zhou Xian yang berdiri sendirian di halaman, dan salju turun ke atasnya, dan dia tidak berhenti. Qin Yu, mengapa guru pemurnian baru ini harus memanggil nama ini? Zhou Xian sedikit kesal. Dia membenci nama Qin Yu karena Zhou Xian tahu bahwa ketika Li Er berada di dunia fana, seorang pemuda yang dia kenal dipanggil Qin Yu. Keduanya disebut Qin Yu, apakah akan ada koneksi? Zhou Xian Xuan segera menertawakan dirinya sendiri. Saya juga gugup. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Qin Yu masih seorang praktisi fana. Kecepatan kultivasi cepat. Tidak mungkin untuk menjadi master penyempurnaan para dewa. Di Zhou Xianxin, seorang pembudidaya di dunia fana adalah reptil kecil. Dia tidak pernah peduli. Tapi Zhou Xian lupa. Di dunia ini, ada artefak ruang yang dipercepat waktu. Lebih dari 10.000 tahun, percepatan ribuan kali lebih dari 10 juta tahun. Ketika Zhou Xian mendapat berita, Jiang Yan, dari kota bersalju Mucheng juga mendapat berita tersebut. Menurut perjanjian antara dia dan Qin Yu, begitu identitas Qin Yu sebagai pemilik baru kuil terbuka, dia akan pergi. Dan Kaisar Suci Arktik Jiang Fan, mengatakan bahwa Anda dapat memulai rekrutmen publik. Di antara rumah-rumah kayu. Apakah Lai masih berada di ruang Xiao Yu? Jiang Yan memandang tenggara. Biarkan Xiao Yu mendapatkan sedikit waktu untuk bersiap. Setelah 10 tahun lagi, aku akan pergi dan berbicara dengan kakak laki-lakiku. 10 tahun, bagi para penguasa dunia, hidupnya sangat singkat. Jiang Yan melakukan ini, agar Qin Yu punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Qin Yu hanya menghabiskan setengah tahun, dan sekali lagi memperbaiki artefak berkualitas tinggi. Kaisar Kutub Timur awalnya mengundang Ouyezi untuk memperbaiki 3 potong Sangtian. Ouyezi memperbaiki 1 potong, jadi termasuk pedang, Qin Yu memperbaiki 2 potong. Yang Mulia Kaisar Suci, setelah alat pemurnian, saya merasa masih ada beberapa kekurangan dalam alat pemurnian. Saya pasti harus kembali berlatih sebelum saya pergi. Ketika Qin Yu menyerahkannya kepada Kaisar Kutub Timur, katanya. Kaisar Kutub Timur sangat bahagia saat ini. Itu tidak sama dengan Master Jinsan penyulingan. Ouyezi meminta harga, dan Qin Yu saya tidak menyebutkan kondisi apapun, atau saya bermaksud memberikan beberapa materi kepada Qin Yu. Qin Yu, terlepas dari kultivasi kamu, apa saja persyaratannya, meskipun aku akan berusaha memuaskanmu sebanyak mungkin. Kaisar Kutub Timur, Huang Yu, berkata sambil tersenyum. Xie Seng Huang yang mulia, kata Qin Yu sedikit. Qin Yu juga jelas merasa bahwa saat ini, ketika bertemu dengan 3 raja besar tidak sombong seperti dulu, tetapi mereka sangat baik padanya. Adapun yang lain, 3 raja besar masih memiliki kebanggaan raja. Lear, dia memperkirakan bahwa dia sedang terburu-buru. Hati Qin Yu agak berhutang, dan dia menghabiskan lebih dari 3.000 tahun di dunia luar. Waktu untuk budidaya anak itu pastilah dalam puluhan juta tahun terakhir. Setelah Qin Yu bergegas kembali ke kuil Suan-Suan, dia meminta orang lain untuk tidak mengganggu diri mereka sendiri. Qin Yu langsung memasuki alam semesta sendiri. Alam semesta baru, bintang ungu. Di bukit-bukit yang bergulung di Gunung Dompu, ada sebuah bukit di atas kepala, berdiri di atas seorang wanita berkibar putih, berdirilah yang telah berhenti berlatih. Kakak Qin Yu, kapan dia kembali? Mata Lear memiliki sedikit kesenangan. Lear tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah sepenuhnya memeluknya dari belakang, dan hati Lear panik, tetapi suasana yang akrab itu menyampaikan identitasnya. Lear, suara yang menunggu cukup lama terdengar lagi di telinga. Kakak Qin Yu. Lear menoleh dan memandangi Qin Yu dengan terkejut. Kamu akhirnya kembali. Sebenarnya, ini sangat bagus. Bagaimana kabarmu di luar? Tidak berlatih di aula pemurnian? Tanya Qin Yu. Dalam pandangan Qin Yu, jika Anda tenggelam dalam budidaya, waktunya masih sangat cepat. Lear memandang Qin Yu, sedikit menggembungkan mulutnya, dan menggelengkan kepalanya dengan cara manja. Tidak, waktu di aula penyulingan terlalu lambat, dan sudah 1000 tahun di aula penyulingan.
Hanya butuh 1 tahun di luar, jadi aku pergi keluar untuk menunggumu. Tentu saja, aku hanya menunggu sebentar, kamu akan datang. Ketika saya mendengar ini, Qin Yu tergerak hatinya. Sebentar. Qin Yu adalah penguasa alam semesta ini. Ketika Qin Yu berada di perangkat pemurnian, dia tahu bahwa Lier telah meninggalkan aula pemurnian dan menunggunya di puncak Gunung Dompu. Tapi dia ada di Refiner, tidak bisa teralihkan perhatiannya. Oleh karena itu, saya telah mentolerirnya sampai sekarang, tetapi Qin Yu menjadi semakin tersentuh oleh pemahaman Lier, dan dia menjadi semakin menyedihkan Lier. Saya telah secara terbuka mengungkapkan identitas tuan saya di kuil. Publik warna kejutan segera muncul di mata Lai. Hati Lier sangat jelas. Begitu Qin Yu secara terbuka mengungkapkan identitas pemilik kuil, Paman Su akan memberitahu ayahnya dan membiarkan Kaisar Suci Arktik mulai resmi membuka keluarga. Kakak Qin Yu, apakah kamu akan pergi ke Snow City untuk berpartisipasi dalam perekrutan? Lier bertanya lagi. Sangat sulit untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Tidak ada harapan bagi Qin Yu yang tidak memiliki status penguasa instrumen pemurnian, dan pemilik kuil yang mempesona. Hari ini, Qin Yu memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan 4 lainnya. Meyakinkan, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan orang lain membawamu pergi. Qin Yu akan berdiri di pelukannya dan merasakan perasaan hangat. Di alam semesta yang baru, Qin Yu hanya tinggal selama 1 hari. Sehari kemudian, Lai aku akan pergi ke Kaisar Kutub Timur untuk mengatakan hal ini dengan segera, aku percaya dia tidak akan mempermalukanku, dan kemudian aku akan langsung pergi ke kota salju. Qin Yu tersenyum dan menatap Lier. Di mata Lier, dia tersenyum bahagia dan mengangguk ringan. Kakak Qin Yu, Kaisar Kutub Timur benar-benar tidak akan mempermalukanmu. Mata Lier memiliki sedikit kekhawatiran. Tidak, kecuali dia memaksaku untuk meninggalkan Gunung Emas Timur. Suara Qin Yu agak dingin. Untuk berdiri, Qin Yu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak peduli siapa itu, Anda tidak bisa menghentikannya berdiri bersamanya. Kaisar Kutub Timur, Qin Yu memiliki kesan yang baik. Namun, Kaisar Kutub Timur mengundangnya, dan dia juga menghargai kekuatannya. Jika dia memblokir Qin Yu hanya akan memilih untuk pergi. Qin Yu kembali ke aula Suan-Suan. Fu Bo, Qiu Zong, kamu sudah siap, aku akan pergi, kamu harus mengikuti aku. Kata Qin Yu langsung. Fu Bo, Qiu Zong saling memandang dan ragu di mata mereka. Tuan, kemana kamu pergi? Dewasa, kamu mau pergi? Aku melihat 2 gadis cantik yang datang dari samping. Kedua gadis ini adalah Hujan Merah dan Air Hijau. House Blue, sekelompok orang, tetapi sudah lama sekali. Pergi. Kota salju Arktik. Qin Yu berkata dengan jelas. Ketika mata Fu Burton cerah, Fu Bo tahu banyak tentang Qin Yu. Tentu saja dia tahu apa yang akan dilakukan Qin Yu di kota salju Kutub Utara. Forbe segera berkata, Tuan, saya siap. Qin Yu sedikit mengangguk, dan kemudian meninggalkan kuil Suan-Suan langsung ke Kutub Timur. Kuil Tritunggal Maha Kudus di timur, di taman belakang. Kaisar-kaisar timur, Ratu, Yuyan, dan putri mereka Huang Jingjing sedang mengobrol bersama, dan Kaisar Yu dan Yuyan penuh senyum. Xiao Jing, apa yang kamu malu? Qin Yu itu memang sangat baik, saya juga tahu bahwa Anda memiliki kesan yang baik padanya, maka ayah akan memberitahu Anda langsung kepadanya, bagaimana kata Huang Fu Yu Xiao He. Huang Yujing dan penguasa kuil Suan, Qin Yu, hubungan keduanya sangat baik. Ini di Hyun Jincheng, hampir semua orang tahu. Selain itu, Huang Puling, Lai Huangpu, Huangpu Liu Sui dan lainnya sering mengatakan di telinga Kaisar. Di masa lalu, Qin Yu, meskipun sangat baik, tetapi biarkan Kaisar Timur mengambil inisiatif untuk mengirim putrinya, ini masih tidak mungkin. Hari ini, Qin Yu telah memuaskan Kaisar dari Timur. Seorang ahli penyulingan, dan kemungkinan akan menjadi pengrajin baru. Master kilang ini bukan anak langsung dari keluarga Kaisar. Oleh karena itu, Kaisar Antartika Timur Kaisar Yu, yang ingin menggunakan metode pernikahan, mengikat guru pemurnian ini ke sisi kutub timur Jinsan. Ayah, kamu mengatakan secara langsung, itu tidak membuatku malu. Huang Fujing sedikit kesal. Seorang gadis, apakah hal semacam ini proaktif? Kaisar-kaisar timur dan istri, Yuyan, saling memandang dan mereka berdua tertawa. Wajah Kaisar merah dan bingung. Xiao Jing, kamu bisa tenang, ayah sedang berbicara, itu pasti sangat terukur, itu tidak akan membuatmu malu. Kaisar, haha tertawa, kamu juga putri dari kutub timurku, juga dewa atas, juga layak untuk Qin Yu-nya. Xiao Jing, Xiao Yan juga tersenyum, apakah kamu pikir kita melakukan ini? Oke.
Wajah Huang Fu merah dan mulutnya bergerak, semuanya diatur oleh orang tua. Suara itu sangat rendah, tetapi dua kaisar kutub timur mendengar dengan sangat jelas. Ini juga membuat pasangan Anglikan Timur tertawa. Di dunia para dewa, perlu memiliki status yang sama dan saling mencintai. Pasangan seperti itu sangat jarang. Kaisar Kutub Timur juga senang bahwa putrinya memiliki suami seperti itu, dan pada saat yang sama, Qin Yu lebih akrab dengan Is Jin Hyun Jinsannya. Yang mulia. Tiba-tiba penjaga luar berlari masuk dan berjalan ke Kutub Timur Kaisar dan berjongkok di luar. Penguasa kuil Qin Xuan, Qin Yu, ada sesuatu yang bisa dilihat. Haha, aku baru saja mengatakan padanya, dia datang. Xiao Jing, mungkin aku tidak perlu bicara, dia akan mengambil inisiatif. Senyum Kaisar Timur Kaisar Huang Yu, dan kemudian berkata kepada penjaga, cepat. Pergi, biarkan Qin Yu masuk. Ya. Penjaga cepat pensiun. Kaisar-Kaisar Timur Huang Yu dan Yu Yan tersenyum dan memandang Huang Jingjing. Huang Fujing menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, tetapi wajahnya masih merah. Langkah kaki terdengar. Kutub Timur Kaisar dan Kaisar Huang Jing tidak dapat melihat pintu masuk ke taman. Aku melihat Qin Yu, yang mengenakan jubah hitam, berjalan lurus di sepanjang jalan. Yang mulia Ratu, Ratu-Ratu Putri Jing. Qin Yu berkata sedikit. Kaisar-Kaisar Timur, Huang Yu dan Yu Yan, semuanya tersenyum dan mengangguk kepada Qin Yu. Hanya Huang Jingjing yang masih dalam akselerasi detak jantung, dan wajahnya agak merah. Qin Yu, bukankah kamu akan kembali hanya 1 hari? Apa yang penting, kata Kaisar Antartika Timur sambil tersenyum. Apapun yang kamu katakan. Qin Yu mendengar Kaisar-Kaisar Timur berkata begitu, dan hatinya sedikit lebih mudah. Segera Qin Yu langsung mengatakan tujuannya. Yang mulia Kaisar Suci, saya telah ke Kutub Timur Jinsan begitu lama, dan satu hal belum memberitahu Anda. Oh, apakah kamu masih punya rahasia? Kaisar-Kaisar Timur Huang Yu masih menatap Qin Yu. Selain rahasia kuil dewa, aku ingin tahu, rahasia apa? Ketika saya mendengar kata, rahasia, bahkan Kaisar pun tidak bisa tidak mendengarkannya. Qin Yu malu untuk tersenyum. Ini bukan masalah besar. Beberapa waktu yang lalu, ketika keterampilan saya masih sangat rendah, saya bertemu dengan Putri Jiangli dari kota salju Arktik. Saya kemudian menyadari bahwa Kaisar Arktik benar-benar membuka pintu. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam rekrutmen memiliki kekuatan dan latar belakang yang sangat baik. Awalnya saya berencana untuk mencapai prestasi dalam pemurnian, dan kemudian pergi ke kota salju Arktik. Dan saya memiliki beberapa prestasi pada peralatan pemurnian. Saya akan pergi ke kota salju Arktik dan berpartisipasi dalam perekrutan terbuka. Saya berharap Yang Mulia Raja dapat mengizinkannya. Qin Yu berkata setelah beberapa saat. Setelah menontonnya, dia melihat Kutub Timur. Kaisar Suci. Dalam hati Qin Yu, ini hanya cut off. Selama Kaisar Timur tidak bodoh, itu tidak akan sulit bagi Qin Yu. Tapi, setelah mendengar kata-kata Qin Yu, wajah Kaisar di sebelahnya tiba-tiba menjadi pucat. Alis Ibu Huang Fujing Yu Yan juga berkerut. Adapun Kaisar-Kaisar Kutub Timur, senyum aslinya hilang, dan wajahnya setenang air. Qin Yu, apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam rekrutmen publik Jiangli? Qin Yu segera memperhatikan perubahan ekspresi Kaisar-Kaisar dan Kaisar Timur, tetapi Qin Yu juga berharap bahwa Kaisar Kutub Timur mungkin tidak bahagia. Hanya untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Hal ini, dia benar atau salah? Yang mulia, saya telah bersembunyi dalam masalah ini, dan itu juga merupakan alasan paling mendasar mengapa saya telah bekerja keras untuk berkultivasi dan belajar keras, kata Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Tahun-tahun kultivasi panjang, dan hampir semua praktisi memiliki obsesi di hati mereka. Kaisar Kutub Timur terdengar di sini, dan obsesi Qin Yu sebenarnya adalah Jiangli. Dia tahu bahwa sulit untuk membujuk Qin Yu. Tidak peduli apa, Qin Yu juga adalah ahli dalam pemurnian. Master pemurnian berada di ranah para dewa. Jika dia terlalu banyak, Qin Yu kemungkinan akan meninggalkan Jinsan. Huang Fuyu secara alami tidak akan melakukan ini. Wajah Kaisar Huang kembali normal, meyakinkan Qin Yu, jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, saya tidak dapat membantu, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa banyak orang yang berpartisipasi dalam rekrutmen publik memiliki banyak hal di dunia ini. Pengaruhnya, bahkan jika Anda berpartisipasi, itu sangat sulit. Setelah bertahun-tahun terobsesi, kesulitan apa yang bisa menghalangi Qin Yu? Yang mulia Xie Seng Huang. Qin Yu tersenyum dan berkata, tidak lagi berkata apa-apa. Baru saja, Huang Puyu mengatakan bahwa sangat jelas bahwa dia tidak menghalangi Qin Yu. Qin Yu, kamu tidak memberitahuku di awal, bukankah kamu tahu bahwa Jiangli? Sebuah suara yang renyah terdengar, dan Qin Yu menoleh dan melihatnya, itu adalah Kaisar pucat.
Melihat Huang Jingjing, reaksi pertama Qin Yu adalah sakit kepala. Dalam hati Qin Yu, Huang Yujing adalah gadis yang sangat baik, tetapi Qin Yu tidak merasakan apa-apa tentangnya. Karena jantung telah didirikan, gadis-gadis lain tidak dapat mengejutkan hati Qin Yu. Putri tenang, keterampilan saya masih rendah, dan saya mengatakannya, dan saya tidak ingin mengambilnya untuk diri saya sendiri. Jadi saya berbohong pada awalnya, saya harap Putri tidak keberatan, kata Qin Yu dengan tulus. Dia benar-benar berharap bahwa Kaisar tidak boleh terlalu marah, kalau tidak Qin Yu akan sedikit malu. Huang Jingjing tertawa dan tertawa beberapa kali ketika Anda bertanya kepada saya tentang Jiang Li, saya curiga Anda memiliki beberapa kontak dengannya. Ternyata itu benar. Xiao Jing. Sebuah suara bernada rendah yang agung terdengar, dan itu adalah Kaisar Kerajaan Kaisar Timur. Wajah Kaisar benar-benar berlapis dan menatap Huang Pujing. Xiao Jing, Qin Yu adalah penguasa kuil Jinsan saya yang mempesona, dia menyukainya. Siapa yang mengejar, meskipun aku seorang kaisar suci, aku tidak boleh memaksanya. Ayah, aku tahu, Huang Fu diam-diam mengangguk. Hati Qin Yu canggung, dan pada saat yang sama, dia mengamati Kaisar Jingjing dengan tenang. Hatinya sedikit lega untungnya, kaisar ini setidaknya secara emosional tidak berubah. Qin Yu, kamu harus pergi ke Snow City untuk berpartisipasi dalam rekrutmen, jika ada sesuatu yang ingin aku bantu, meskipun. Kaisar Timur Kaisar Huang Yu tersenyum dan berkata kepada Qin Yu. Hati Qin Yu juga sangat nyaman. Kaisar Kutub Timur ini tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi membantunya, yang secara alami membuat Qin Yu merasakan pengaruh besar pada Kutub Timur. Mata Huang Jing berkedip dan menatap Qin Yu, bisakah kamu pergi ke tempatku sebelum kamu pergi ceritakan tentang itu? Xiao Jing, Huang Yuyu tampaknya kesal. Huang Fujing menunjukkan senyum kepada Kaisar Kutub Timur ayah, yakinlah, aku hanya ingin berbicara dengan Qin Yu, sama sekali tidak ada niat. Kaisar Kutub Timur sedikit mengangguk. Bagaimanapun, Huang Jingjing juga dewa yang tinggi, arwahnya sangat tinggi, dan toleransinya tidak terlalu rendah. Qin Yu, apa kamu mau datang padaku? Huang Yujing tersenyum kepada Qin Yu. Qin Yu merasa sedikit mati rasa di kulit kepala. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Jing Princess, tolong, tentu saja aku senang. Wajah Qin Yu masih tenang, kata rendah hati. Kaisar Jing mengangguk pelan, lalu berbalik menghadap Kaisar Kutub Timur ayah, ibu, anak itu akan pensiun dulu. Huang Jingjing selesai, lalu berbalik dan pergi, ketika dia pergi, dia juga memandang Qin Yu. Qin Yu juga bersumpah yang mulia ratu, saya juga berhenti. Baiklah, ayo pergi, kata Huang Fuyu sambil tersenyum. Qin Yu mengikuti Kaisar, dan keduanya pergi bersama-sama. Pasangan Dongji Seng Huang memandang Qin Yu dan Huang Yujing setelah mereka pergi, dan mereka berkata satu sama lain. Yang mulia, Xiao Jing, dia. Fah Yan agak khawatir. Dia mengerti betul mengapa Kaisar Suci Antartika melakukan hal itu. Bagaimanapun, Qin Yu bukan tipe orang yang memerintahkan mereka. Master pemurnian, kekuatan utama di bidang para dewa semuanya berlomba untuk itu. Huang Fuyu tersenyum sedikit, sangat tenang Yuyan, Anda dapat yakin, sedikit tenang dan tegar, tidak akan mau membuka karena hal ini. Kedua, bahwa Qin Yu untuk berpartisipasi dalam perekrutan, mungkin belum tentu berhasil. Bian Yan juga memikirkan dewa, Junji, yang berpartisipasi dalam perekrutan, dan dia mengangguk. Duan Muyu, Shen Tufan, Qin Hou dan Zhou Xian, yang mana dari empat yang baik untuk ditangani bahkan jika Qin Yu adalah ahli dalam pemurnian itu hampir seperti 4 orang. Jika Anda ingin menang dalam perekrutan, hanya ada 20% harapan. Ketika Qin Yu merekrut pro kegagalan, mungkin itu akan bersama Jinger, kata Huang Pu Yuxiao. Hakuhiko mengangguk sedikit dan menghela nafas, aku hanya bisa berharap Qin Yu gagal. Imperial City, kediaman Huang Fujing. Langit berangsur-angsur redup, dan malam gelap dari kota salju Arktik juga menutupi seluruh dunia. Di bawah malam, di bawah cahaya redup lentera, Qin Yu dan Huang Fujing duduk berdampingan di bangku Feldspar. Di belakang mereka, ada pohon willow melengkung, dan ribuan cabang pohon willow juga terpesona dari keduanya. Qin Yu terdiam. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memandangi sisi Kaisar dengan sedikit pandangan. Rambut Kaisar yang tenang bergoyang karena angin dan melayang bolak-balik di depan Qin Yu. Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa Kaisar ini agak menyedihkan. Qin Yu, kecepatan kultivasi Anda sangat cepat, Huang Jingjing pertama berbicara. Oh, oke, jawab Qin Yu sedikit canggung.
Huang Jingjing menghela nafas rendah. Saya tahu sampai sekarang bahwa Anda telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi. Itu untuk saudara perempuan Jiang Li. Ya, saudara perempuan Jiang Li benar-benar baik. Kebanyakan orang yang menghubunginya juga menyukainya. Dia. Ya, Lear sangat baik. Qin Yu tidak bisa tidak memikirkan Lear. Begitu dia memikirkan Lear, Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum tenang. Huang Fujing menatap Qin Yu dan melihat ekspresi di wajah Qin Yu, tetapi tidak bisa menahan senyum. Qin Yu, kamu mengatakan bahwa satu orang menyukai orang lain. Mengapa begitu sulit dipahami di dunia Tuhan? Selama bertahun-tahun aku bahkan tidak melihat laki-laki lain, tetapi ketika aku menghubungi kamu lebih lama, aku merasa kamu tertarik. Mengapa saya sendiri tidak mengerti? Huang Jingjing berkata seolah-olah dia berbicara tentang orang lain, dia tidak peduli. Qin Yu sekilas. Senyum asli wajah itu hilang. Apa yang dikatakan kaisar ini dengan diam-diam Qin Yu merasakan sakit kepala, dan memandangi kaisar di sebelahnya. Hanya saja hati Qin Yu sudah memutuskan, dan dia hanya bisa merasa sedikit tenang. Dia berkata langsung, Putri Jing, aku tidak begitu jelas tentang ini. Kalau begitu, kamu dan saudara perempuan Lili, tanya Huang Fujing, sambil memperhatikan Qin Yu. Ketika saya menyebutkan Jiang Li, Qin Yu tersenyum. Seluruh orang itu tersenyum. Bagaimana menurutmu Putri Jing? Saya tumbuh karena mencakar saya telah berlatih keras dan membunuh, bahkan saya menyukainya. Perasaan memenuhi tantangan. Tapi, Qin Yu tampak pingsan. Ketika aku bersama Lear, aku merasa hatiku hening, seolah-olah perahu yang sepi itu telah kembali ke pelabuhan. Di dunia fana, aku mengenal lusinan anak. Pada tahun itu, tidak ada hal yang menghancurkan bumi di antara kami, dan tidak ada kehidupan dan kematian yang tak terlupakan. Beberapa hanya kedamaian pikiran dan kepedulian satu sama lain. Satu tatapan, satu senyuman, kita semua bisa merasakan pikiran satu sama lain, berpikir dalam hati satu sama lain. Wajah Qin Yu secara alami tersenyum. Huang Fu diam-diam mendengarkan dan menatap Qin Yu. Senyum Qin Yu sangat lembut. Hanya itu adalah senyum untuk saudara perempuan Jiang Li. Huang Fu bermeditasi di dalam hatinya. Dia bermain catur, aku menonton catur. Aku mengobrol dengan yang lain, berdiri di sisi cangkir teh, atau mengirim beberapa buah bersih. Aku akan mengingatnya selamanya. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Bagian terdalam dari hati Qin Yu sebenarnya lelah. Dengan dia benar-benar bisa santai. Benar-benar tenggelam dalam ingatannya sendiri, Qin Yu menunggu beberapa saat untuk bangun. Pada saat ini, Qin Yu ingat bahwa dia sedang berbicara dengan Huang Fujing. Ah, maaf. Qin Yu memandang Huang Jingjing. Ekspresi wajah Huang Jingjing juga tenang. Dia terus memandangi Qin Yu. Ketika Qin Yu membuka matanya, dia tersenyum pada Qin Yu. Aku tidak perlu minta maaf, aku mendengar kamu berkata aku sudah merasakan milikmu. Perasaan. Huang Yujing tertawa dan menertawakan dirinya sendiri. Qin Yu, aku tidak takut dengan lelukonmu. Aku belum pernah membicarakan perasaan pria dan wanita. Aku tidak mengerti aspek ini. Beberapa hanya sedikit perasaan bodoh, tapi aku mendengar apa yang kau katakan, aku tahu. Kebahagiaan seorang wanita haruslah seorang pria yang peduli dan peduli padanya. Aku iri pada saudara perempuan Jiang Li, hanya kamu memilikinya. Huang Fu diam-diam menghela nafas dan kemudian berdiri dan tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu, ada banyak orang yang mengejar saudara perempuan Jiang Li. Aku hanya bisa berharap kamu sukses dalam hal ini. Hati Qin Yu menghela nafas lega. Dia merasa bahwa meskipun Huang Jingjing mungkin memiliki hati nurani yang bersalah, itu lebih baik daripada ketika dia berada di kuil Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih, kata Qin Yu serius. Kemudian, Qin Yu meninggalkan rumah Huang Fujing. Qin Yu tidak banyak bicara, dia hanya bisa memilih ini. Hanya ada satu Jiang Li di dalam hatinya. Dia tidak bisa memiliki perasaan untuk seorang gadis karena dia memiliki perasaan untuknya. Terkadang, itu harus kejam. Di aula tengah kuil Xuan, Qin Yu memandang dua orang di belakangnya dan tersenyum dan memerintahkan pergi. Ya, Tuan. Qiu Zongfu dan Fu Bo dengan hormat mengatakan bahwa Qin Yu tidak membawa banyak orang. Hanya ada Qiu Zongfu dan Fu Bo di wajah yang cerah. Dalam gelap, Qin Yu menempatkan lebih dari 100 imam dan pelayan. Di desa awan-awan ungu misterius alam semesta sendiri. Lear, aku berangkat ke kota salju, kata Qin Yu di dasar hatinya. Alam semesta baru diciptakan oleh Qin Yu, dan pikiran Qin Yu mampu membuat cincin suara di telinga Lai. Yah, suara Lear dengan kegembiraan sutra juga terdengar di hati Qin Yu. Qin Yu, Qiu Zongfu, dan Fu Bo tiga meninggalkan kuil Xuan secara langsung,
dan kemudian meninggalkan Dong Jisuan Jinsan, langsung ke deretan transmisi, dan kemudian langsung ditransmisikan ke kota salju Arktik.